Shalom, shalom, puji Tuhan, sama sore Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Ya, kita bersyukur ya, tadi di awal saya sudah berpikir wah ini bisa hujan karena dalam perjalanan tadi jam 4 kurang sudah gerimis. Ya saudaraku yang saya kasih, tema kita sore hari ini adalah berpaling kepada Sang Hidup. Memang hari ini saya khususkan bicara tentang kehidupan murid-murid setelah kebangkitan. Kalau tadi pagi saya menyampaikan pesan bagaimana iman seorang pencari fakta dari Thomas. Kenapa dia meragukan kebangkitan Tuhan? Karena dia kecewa. Dia menyendiri sehingga dia tidak bersekutu. Yang kedua, dia minta bukti. Tapi yang menarik dari dia ada sebuah pengakuan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berkata, ya Tuhanku, my Lord. Dia mengubah cara pandangnya dan luar biasa. Pagi tadi saya menyampaikan pesan ini, betapa perlunya kita bersekutu. Kita butuh teman untuk membangun kehidupan rohani kita. Yang kedua, kita percaya walaupun tidak ada bukti, yang penting fakta dari sebuah perubahan yang boleh kita tunjukkan dalam hidup ini. Yang ketiga, kita harus meresponi, menanggapi perjumpaan kita dengan Tuhan secara benar. Ketika kita beraudiensi, ketika kita bertatap muka, berdoa, beribadah, marilah miliki sikap yang benar. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Puji Tuhan. Sore ini kita bicara bagaimana supaya kita bisa mengalami sebuah pengalaman hidup ya dari pengalaman murid-murid yang mengalami ketakutan. Saudara yang saya kasih, mari kita baca ayat-ayat ini. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengebusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta memelihara firman Tuhan. Puji Tuhan. Berpaling kepada Sang Hidup. Kita perlu kembali belajar latar belakang dari kehidupan murid setelah Yesus ditangkap. Kita melihat bahwa murid-murid begitu mengalami ketakutan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan yang amat sangat, tetapi kita belajar hari ini. Kalau kita melihat dalam pasal 20 dari ayat 1 dan seterusnya. Ya, ketika Maria Magdalena ingin menyambangi kuburan Yesus. Ya, dia mendapati kubur kosong. Dan kubur kosong ini membuktikan bahwa Sang Hidup tidak dapat dikalahkan oleh maut. Artinya maut itu dipecundanginya. Maut tidak berkuasa kepada Yesus, maut itu kematian dikalahkan oleh Yesus. Dan ini membuktikan apa yang pernah Yesus katakan. Waktu dia masih bersama dengan murid-murid, belum mengalami penyaliban. Dia berkata, aku akan ditangkap, disesah, dianiaya, dan disalib. Pada hari ketiga, aku akan bangkit. Yesus adalah kebangkitan hidup. Nah saudara, kematian berarti bukanlah sesuatu yang menakutkan di dalam Kristus. Karena itu bagi orang-orang Kristen, tidak perlu takut mati. Yang paling penting bagaimana kita menyiapkan diri menghadapi kematian. Ya kita nggak tahu. Itu misteri umur manusia itu sampai kapan. Kita tidak tahu, tadi pagi saya berapa teman-teman aktivis. Ya kita pernah kehilangan beberapa teman, pemain keyboard
andalan kita, bahkan dijuluki teman-teman dia punya karunia memaksa katanya. Jadi bukan memaksa, artinya memberikan support untuk mendukung, untuk melayani. Dan memang dia luar biasa, Saudara Damar, alumni Undip sivil, tapi dalam usia 28 tahun melalui serangan jantung. Lalu kemudian Bapak Eri ya juga dipanggil Tuhan akibat kanker. Lalu kemudian Saudara Rido, ya, saudaraku dipanggil Tuhan juga di saat COVID yang pertama. Saudara, kematian bisa menjemput kita setiap saat, suatu saat. Tetapi yang paling penting perlu kita pahami, kematian bukan sesuatu yang menakutkan kalau kita ada di dalam Kristus. Karena justru itu akan menjadi apa? Pintu bagi kita menuju kepada hidup yang kekal. Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan hidup, akulah sumber kehidupan. Itu intinya, esensinya. Kalau kita percaya pada Dia, maka Dia akan memberikan hidup kepada kita. Hidup di sini bukan bicara tentang bios. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang digunakan untuk hidup, yaitu pertama kata bios. Kata bios ini saudaraku menjadi kata bioskop, yaitu gambar hidup. Artinya tidak sejati. Gambar berupa gambar tapi bukan asli orangnya. Tapi kata hidup yang punya nilai yaitu zoe. Nah zoe ini memiliki hidup yang punya nilai, yang punya kualitas. Itulah yang disebut dengan hidup kekal. Jadi bagi kita kematian itu adalah pintu untuk masuk kepada hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah berpaling kepada Sang Hidup. Nah kalau kita amati kata berpaling dalam ilmu teologi, dalam teologi keselamatan soteriologi kita menjumpai kata perpalingan. Nah ketika kita bicara dengan kata berpaling, kata berpaling ini sering disejajarkan dengan kata bertobat. Nah, berkaitan erat dengan konteks murid-murid ini, artinya mereka harus bertobat. Ya, kata bertobat dari kata metanoia, ya change of your mind, berubah dalam cara berpikirmu. Jadi murid-murid berhenti untuk takut. Ya, mereka memang punya alasan. Mereka takut karena mereka terancam oleh pemimpin Yahudi pada waktu itu. Mereka harus berpaling, bertobat. Jadi bertobat adalah saudaraku berpaling kepada Allah dalam segala hal hidupnya. Ini bagi kita. Serta mengambil kewajiban. Mengambil kewajiban untuk menggenapkan tujuan Allah bagi ciptaannya. Jadi Allah ingin kita ada di dalam rencananya. Karena Allah ingin bukan hanya kita bebas dari maut, kita hidup dan bagaimana kita menghidupi kehidupan kita ini yang bertanggung jawab. Karena kita bukan sekedar hidup di dunia ini. Allah ingin hidup kita itu berdampak. Allah ingin supaya kita itu menjadi alatnya. Nanti kita akan belajar dari pertemuan ini. Saudara, jadi kita melihat bahwa kebangkitan Kristus membawa efek atau dampak yang sangat besar bagi murid-murid, bahkan bagi kita. Saya sudah katakan minggu yang lalu, kalau Yesus tidak bangkit, percuma kita beriman. Kalau Yesus tidak bangkit, kata Paulus, percuma dia berkhotbah, percuma dia menginjil. Oh, yang dia sampaikan Yesus yang mati. Tapi bersyukur, dia hidup. Nah, saudara yang saya kasih, jadi punya efek. Sebab tidak ada satu manusia pun yang dapat bangkit dari kematian. Ya. Dan hidup selamanya. Tidak. Ingat, konsekuensi dari dosa adalah maut, keterpisahan. Memang tetap hidup, tapi hidup di dalam neraka sama dengan mati. Tidak ada hubungan dengan Allah lagi. Tapi bersyukur dengan Yesus bangkit dari kematian, dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, dia adalah yang sulung dari yang bangkit. Dengan beliau bangkit berarti
ini peluang bagi saudara dan saya ketika dia datang kembali, dia akan membangkitkan kita juga. Saudara yang saya kasih, karena itu kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah cerita. Ya, bukan hanya bicara tentang historisnya. Bukan sekedar cerita, tapi ini good news. Ini merupakan kabar baik bagi saudara dan saya, bahkan semua orang. Saudara, kebangkitan dan penampakan Yesus kepada murid-muridnya dalam konteks yang kita baca tadi, tidak hanya berdampak bagi murid-murid pada saat itu, tetapi bagi saudara dan saya, setiap orang yang beriman. Karena itu adalah baik kita memikirkan tema ini. Tidak sekedar kita merayakan Paskah, tidak sekedar kita tahu apa itu Paskah. Kita bisa menyadari bagaimana dampak dari Paskah itu bagi kita yang percaya. Ini bukan hanya untuk murid-murid. Karena kita belajar, ada 3 hal. Bagaimana dampak dari kebangkitan itu supaya kita bisa berpaling kepada Sang Hidup. Kita harus fokus kepada Yesus yang sudah bangkit dari mati itu. Yang pertama kita belajar menerima damai sejahtera. Dalam ayat 19 tadi kita jumpai keterangan, saya baca. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita melihat di sini sebagai latar belakang. Ya, ketika Yesus ditangkap setelah doa di Getsemani. Ya, mereka lari. Mereka melarikan diri, mereka berjalan jauh hanya memantau Yesus dari belakang. Ya, di saat Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, mereka tidak berani mendekat. Ketakutan begitu menguasai murid-murid. Mereka yang tadinya punya komitmen untuk memberikan hidup mereka untuk Tuhannya. Mereka loyo semua. Dan setelah Yesus bangkit di minggu pertama itu, mereka berkumpul, Thomas tidak ada. Tadi pagi saya jelaskan Thomas tidak hadir. Karena Thomas lebih puas menyendiri. Karena dia kecewa, karena dia berharap banyak dari Yesus sebagai Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Tapi mereka punya niat berkumpul. Dikunci pintu rapat-rapat. Tiba-tiba bayangkan nongol. Ya otomatis nalar kita. Ini pasti hantu. Bukan Tuhan, tapi hantu. Ya pikiran mereka bisa jadi begitu. Nah saudara, tapi Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu. Wah, ini sesuatu yang menarik. Ya. Saya tidak bisa membayangkan pintu ditutup rapat-rapat, Yesus nampak. Ya, menampakkan diri sambil berkata damai sejahtera bagi kamu. Nah, ungkapan damai sejahtera bagi kamu ini untuk memberikan ketenangan kepada mereka. Sekaligus mereka sadar Yesus adalah sumber dari damai itu sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup mereka saat itu seperti sebuah sasaran tembak. Sasaran tembak. Setiap saat dan tanpa terduga bisa saja terkena tembakan. Sehingga tidak heran murid-murid menyembunyikan diri. Secara tertutup pintunya rapat-rapat. Perhatikan, namun semua itu tidak membatasi Yesus untuk hadir di dalam ruangan yang sudah tertutup rapat tersebut. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Apa yang terjadi? Rasa takut menguap. Kehadiran Tuhan waktu itu membuat rasa takut menjadi lenyap, berganti dengan damai sejahtera yang memenuhi hati. Sehingga ada sukacita. Damai sejahtera itu memiliki makna sangat dalam. Dalam teks bahasa Ibrani, shalom.
Teks Yunani di sini Irene. Ya, damai. Meskipun ada masalah tetap damai. Kata shalom atau Irene bukan berarti damai itu tidak ada masalah, tidak ada problem. Tidak. Ada masalah, ada problem, sakit belum sembuh, tetap damai. Nah, Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Artinya terimalah damai itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kenyataan yang terlihat itulah. Yang meyakinkan murid-murid bahwa yang membawa damai sejahtera itu betul-betul Yesus yang bangkit. Jadi betul-betul Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan hidup kembali sampai selama-lamanya. Itu membuat mereka memiliki sukacita. Saya nggak tahu hari ini saudara sedang bergumul tentang apa. Ada begitu banyak orang-orang berusaha untuk supaya hati senang. Mengapa di kota-kota besar, bahkan di tempat-tempat kecil, di kota-kota kecil pun, di desa pun, ada upaya bagaimana supaya orang-orang yang sedang mengalami ketegangan, pikiran, perasaan mungkin, bisa terhibur. Ya, dibikinlah semacam nightclub atau karaoke, sehingga kita bisa lupa akan masalah kita. Lalu ada lagi upaya yang ekstrim, menggunakan narkoba. Supaya lupa akan segala-galanya. Ekstasi. Sehingga menikmati rasa senang yang luar biasa. Ada begitu banyak orang-orang yang berupaya untuk mengatasi problemnya. Dengan datang ke dukun, mencari orang pintar. Tidak sedikit pengusaha-pengusaha yang mengalami ketegangan dalam bisnisnya pergi ke Gunung Kawi di daerah Malang sana untuk minta kekuatan. Tapi hari ini kita belajar kabar baik. Yesus yang sudah bangkit siap memberikan damai dalam diri saudara masing-masing. Kalau hari ini ada ketegangan, ada kecemasan, ketakutan, datanglah kepada Yesus. Terimalah damai sejahtera itu. Dalam Kristus ada damai. Ini kekuatan kita. Banyak orang kalau ada masalah lebih ngikuti perasaan, hati, pikiran, kejengkelan, kekecewaan. Enggak pernah diselesaikan di bawah kaki Tuhan. Belajar ya, saya menyampaikan pesan yang sangat praktis. Enggak perlu cari psikolog. Bukan berarti kita tidak butuh psikolog. Tapi kalau kita tahu solusinya, ya datanglah kepada Tuhan Yesus. Bersaat teduh, berdoa, menyembah, menyanyi. Saudara akan bisa menikmati hadirat Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Ini keunikan kita di dalam Kristus. Sebagai orang-orang percaya. Yang kedua adalah menerima kuasa kebangkitan. Ayat 20 saya bacakan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Lalu apa akibatnya? Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Itu efek yang poin pertama tadi. Tapi saya ingin tekankan dalam ayat 20a. Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Bukti, tanda-tanda, luka-luka yang dialami waktu disalib. Ini efek yang kedua dari kebangkitan Yesus. Agar mereka ketika Yesus menunjukkan ini loh bekas lukaku. Tangan, kaki, lambung. Di sini menjelaskan bagaimana kuasa kebangkitan. Ingat secara teori Yesus digituin, disalib, mati. Sekarang malah beliau hidup ada di depan mereka. Saudara yang saya kasih, jadi kebangkitan Yesus ini membuktikan bahwa Yesus memiliki kuasa. Dan dia benar-benar adalah Allah. Nah, saat beliau menampakkan diri kepada murid-muridnya, beliau memperlihatkan tangannya, lambungnya, bahkan kakinya juga yang bekas terluka. Dan hal itu menjadi bukti bahwa ia sudah mati dan bangkit dari kematian. Saudaraku, ini pelajaran yang menarik. Yesus tunjukkan itu agar mereka bisa menerima kuasa kebangkitan.
Nah, pesan ini tidak hanya diperuntukkan kepada murid-murid juga, bagi kita juga. Jadi tidak hanya kepada murid-murid ia membuktikan, tetapi kepada saudara dan saya juga. Jadi orang Kristen saat ini tidak harus melihat lambung, tangan, dan kakinya yang terluka akibat tersalib. Seperti Thomas, oh kalau belum tak buktikan. Kalau aku belum melihat bekas luka-luka di tangan, di kaki, di lambungnya, aku belum percaya. Itulah saya katakan tadi pagi, tuntutan orang di zaman akhir ini. Butuh bukti. Tapi Yesus berkata tadi pagi lewat firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat. Tidak melihat tetapi percaya. Berbahagia artinya dalam bahasa Yunani, diberkatilah orang yang percaya walaupun tidak melihat buktinya. Saudaraku yang saya kasih, kita belajar hari ini. Jadi apa yang sudah Yesus perbuat hendaknya membuat kita percaya bahwa dia sudah bangkit. Saudara, orang benar hidup bukan oleh karena khawatir, tetapi karena percaya akan kebangkitannya. Kalau kita mengikuti perasaan khawatir, kita pasti akan mengalami nama hidup yang terus menurun, bahkan kita bisa kena penyakit macam-macam. Mengapa Yesus berkali-kali berkata jangan kamu khawatir? Memang kita punya alasan, selalu punya alasan untuk kita khawatir dan takut. Tapi psikolog mengadakan survei, apa yang kita takuti, apa yang kita khawatirkan, belum tentu itu terjadi. Nah karena itu mari kita belajar untuk menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, karena kita percaya bahwa dia bangkit. Sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan. Ya, bisa jadi kita sudah berdoa, kita menyerahkan masalah kita dan kita belum mengalami pertolongan Tuhan. Tapi ingat, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti berikan yang terbaik kepada kita. Kenapa demikian? Sebab dia hidup dan pasti ada hari esok. Sebab ia memiliki kuasa. Nah ini poin yang kedua. Terimalah kuasa kebangkitan itu. Jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir saudara. Seringkali kita berupaya memasukkan Allah, memasukkan Tuhan Yesus dalam kotak-kotak pikiran kita. Sehingga tidak heran kita menjadi orang yang skeptis, ragu-ragu dan tidak gampang percaya. Belajar walaupun tidak ada bukti yang nyata, tapi kita percaya dari kitab suci. Ya, saudaraku, hari ini kita belajar untuk melihat dan mengalami pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Apapun masalah saudara yang sedang mempersiapkan diri untuk sidang, ya, yudisium, yang sedang mengerjakan TA, yang sedang studi di Semarang ini, jangan pernah khawatir. Lihatlah kakak-kakak kalian yang sudah selesai. Enggak saja, lihat saya juga yang pernah menempuh pendidikan dari S1, S2, S3. Toh selesai juga, walaupun tantangannya banyak. Kita belajar. Hidup ini tetap ada dalam proses. Nah memang proses itu tidak enak. Orang senang jalan pintas. Orang senang yang serba instan. Tapi kita belajar. Hidup tetap berproses. Tetap gak enak. Saudara tinggalkan Medan, tinggalkan Jakarta, tinggalkan Bekasi mungkin. Tinggalkan rumah orang tuanya. Memang gak enak. Biasa diperhatiin orang tua, dikasih makan enak. Ya datang ke Semarang, makanan yang khas, serba manis. Lidah gak cocok. Itu pernah saya alami seperti itu. Kita belajar, itulah proses. Dalam proses itulah kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan di balik segala yang kita rasa itu semua dibatasi. Buat Tuhan sanggup tolong kita. Yang terakhir, yang ketiga, ini saya butuh waktu menjelaskan ini. Yang ketiga, menerima tugas pemberita. Ya, karena kalau saya pakai tugas penginjilan, saudara akan berkata, itu kan untuk penginjil, untuk pendeta. Saya ganti kata pemberita. Nah, ayat 21. Saya bacakan ayat 21, ini menarik. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang kedua kali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Nah, kenapa sampai 2 kali? Saya pikir renungkan. Yang pertama, pintu ke dalam kondisi rapat-rapat, kondisi mereka dalam ketakutan. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu artinya Yesus datang memberikan ketenangan. Kamu jangan takut, ada aku bersama dengan kamu. Saudara, damai dan sukacita oleh karena kebangkitan Yesus bukan hanya milik mereka juga. Ya, mereka juga harus membagikan berita sukacita itu pada orang lain. Yesus ingin, kalau kamu sudah menerima damai sejahtera dari aku, sampaikan itu juga pengalamanmu kepada orang lain. Karena damai sejahtera itu bukan untuk kalangan sendiri, tapi untuk orang lain juga. Bagikan, di-share ke orang lain. Itulah sebabnya Yesus lalu mengutus mereka ke dalam dunia dengan membawa berita tentang keselamatan dalam Yesus. Sebagai murid-murid Yesus, mereka memang harus berpartisipasi dalam misi Allah bagi keselamatan dunia. Perhatikan, dalam ayat 21 tadi. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa, perhatikan, mengutus aku, Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tapi menarik, ada 2 kali kata mengutus. Yang pertama, seperti Bapa mengutus aku, dalam bahasa Yunani, ya apostelo. Bapa apostelo aku. Jadi Bapa mengutus Yesus ke dunia ini dengan otoritasnya. Tapi menarik, ketika Yesus mengutus murid-muridnya tidak menggunakan apostelo, tapi pempo. Pempo itu mengirim, menyuruh pergi. Ya esensinya sama, tetapi kekuatan otoritasnya beda. Tapi ada pesan menarik. Yesus ingin kita ini, ketika kita menjalankan tugas, biarlah kita menghidupi tugas kita, karena kita sebagai pribadi yang sedang dikirim ke dunia ini oleh Yesus. Boleh katakan, kita adalah Kristus kecil yang sedang pergi. Nah, ini nggak gampang kan? Jujur, ketika teman nyontek, kita ikut nyontek enggak? Bagian saya. Kita sebagai pribadi yang diutus, ketika teman nyontek, kita nyontek. Yesus tahu, sebagai pribadi yang diutus tidak gampang. Yang menarik, mari kita lihat ayat 22. Ayat 22. Saya bacakan ayat 22, mengatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini sebuah pernyataan, kalau di sekolah teologi jadi perdebatan. Kok terima Roh Kudus? Padahal janji Yesus, Roh Kudus turun itu saat Pentakosta. Setelah Yesus nanti, setelah bangkit 40 hari kemudian, dia naik. Lalu 10 hari menunggu, hari yang ke-10 baru Roh Kudus turun, terjadilah pencurahan Roh Kudus. Tapi sekarang kok terima Roh Kudus? Nah, menarik. Apa artinya Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus? Nah, kata mengembusi itu dari kata Yunani, pneuma. Dalam bahasa Ibrani, ruah. Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika Adam dibentuk dari debu, lalu Allah menghembusi nafas. Ya, menghembusi. Seperti itu pengalaman. Jadi menghembusi napas hidup kepada debu dan tanah. Sehingga itulah manusia pertama. Nah, bagi murid-murid, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja untuk melahirkan baru mereka, sekaligus melengkapi mereka. Artinya apa? Ketika kita menjalankan tugas sebagai pemberita, karena mengalami damai sejahtera, saya bagikan pada orang lain, walaupun ada alasan untuk berat menyampaikan itu. Tapi ada keberanian. Karena Roh Kudus, mari kita belajar, kita tidak sendirian. Kalau saudara merasa, aku tidak mampu. Belajar, melangkah. Ya, pengalaman saudara dengan Tuhan, saudaraku, biarlah dialami juga oleh orang lain. Ini yang penting. Sekarang kadang-kadang kita ini sulit untuk berbicara
tentang damai sejahtera dari Allah kepada orang lain. Ya, mari kita bagikan pengalaman ini. Saudaraku, dengan kuat kuasa Roh Kudus, sebagai orang percaya atau gereja sepanjang zaman dan segala tempat akan melanjutkan misi penyelamatan ini. Ini tugas kita, amanat agung. Teman-teman saudara, bagikan. Kita lebih senang memang berkumpul dengan teman-teman seiman. Bagaimana kita bisa belajar berbagi dengan teman-teman yang tidak seiman. Ini bukan untuk menjadikan Kristen, itu sangat keliru. Saya tidak setuju. Ya, bagaimana kita belajar memberikan pengaruh. Ya, sebuah tantangan. Maukah saudara menjadi saksinya? Itu inti poin, menjadi saksi. Nah, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ditekankan itu. Menjadi saksi itu dari kata martus. Bahasa Yunani martus. Artinya kita siap ya meyakinkan orang lain bahwa Yesus itu Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Yang kedua, memberikan arti apapun konsekuensinya kita tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Sehingga kata martus menjadi kata martir. Berani berkorban. Hari ini saya tidak memperpanjang, biar kita belajar dengan 3 poin ini. Terimalah damai sejahtera, terimalah kuasa kebangkitan, jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir saudara. Apapun masalah, serahkan kepada Tuhan. Maka pertolongan Tuhan akan nyata. Walaupun apa yang saudara harapkan tidak seperti apa jawaban Tuhan tidak seperti apa yang saudara harapkan, tapi saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan. Rencana Tuhan pasti indah. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, sadari, terimalah tugas misi ini. Bagikan damai sejahtera itu kepada orang lain. Saya begitu yakin, kalau damai sejahtera Kristus memerintah setiap hati dan pikiran kita, maka dunia ini damai. Tuhan Yesus memberkati.